Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gua. Perkenalkan, gua Ubatmat. Jadi di kesempatan kali ini, gua mau coba review pengalaman gua selama 1,5 tahun ini make sarung tangan Skoiko. Ini tipenya M44. Dulu itu gua beli dari online shop seharga 128.000, itu udah termasuk ongkir ya. Nah mungkin di sini gua bakal coba review 3 poin aja. Jadi yang pertama itu mulai dari tampilan, kemudian kedua dari fungsionalitas, kemudian ketiga itu dari kenyamanan. Nah mungkin tapi sebelum masuk ke poin-poin itu, sedikit background kali ya. Ini tuh sarung tangan ini benar-benar sarung tangan gua satu-satunya. Jadi selama 1,5 tahun ini benar-benar cuma ini doang yang gua pakai, dan gua pakai itu lumayan hampir setiap hari lah istilahnya itu. Jadi kebayang lah kayak gimana ini pemakaian gua sama si sarung tangan ini. Oke, masuk ke poin pertama, mulai dari tampilan dulu kali ya. Nah, mungkin gue bakal coba bandingin sama pengalaman-pengalaman gue pakai sarung tangan gue yang sebelumnya. Yang notabene biasanya gue beli sarung tangan itu paling mahal dulu 30.000 lah paling, atau 40.000. Dan itu biasanya yang paling kentara itu penyakitnya itu mulai dari velcro, kemudian dari sambungan-sambungan si jahitan, kemudian dari si kainnya sendiri ini. Nah kalau misalkan ini sendiri, ini 1,5 tahun pemakaian tiap hari. Untuk si velcro ini masih oke kalau menurut gue ya. Dari velcro ini masih oke nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat, sorry ini gue videonya pakai satu tangan. Nah velcro-nya ini benar-benar gak berdudul kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian notice nih, dari sambungan-sambungan jahitan itu udah mulai muncul-muncul si benangnya itu. Tapi mungkin ini bisa dibenerin lah pakai digunting-guntingin atau pakai korek api kali ya. Nah kemudian ini kalau misalkan dari si kain-kainnya ini udah mulai agak merudul sih. Merudul tapi masih dalam gak terlalu kelihatan, gak terlalu kentara lah gitu. Nah ini kalau misalkan dari jahitan ini udah muncul-muncul kayak gini. Cuman meskipun istilahnya itu dari si benang-benangnya udah muncul-muncul, tapi ini semua sambungan jahitan ini masih intact ya. Jadi benar-benar gak ada masalah. Terus benar-benar ini gak ada bagian-bagian yang bolong atau kayak gimana lah. Ya lumayan oke lah menurut gua. Cuman mungkin di sini ada yang paling kentara nih. Ini by the way ini bagian buat kain si touchscreen-nya. Nah ini udah mulai jebol kayak gini, nggak tahu lah kenapa. Ya, mungkin ini juga bukan ini ya, bukan sarung tangan mahal lah. Oke, mungkin itu dari tampilan. Kemudian kedua itu dari fungsionalitas. Nah, kalau misalkan gue yang penting itu sarung tangan bisa dipakai dipakai ngegas itu nyaman, kemudian gripnya lumayan lah, gak terlalu licin. Kemudian yang kedua itu emang ngelindungin tangan gua gitu kalau misalkan amit-amit pas crash ya. Nah kalau misalkan buat ngegripnya, ini gripnya udah lumayan oke. Soalnya ini kan ada bagian-bagian silikonnya ini lumayan ini banget sih, lumayan nempel banget sama handle stangnya itu. Lumayan nempel banget. Kemudian buat ngelindungin ini menurut gue udah lumayan cukup ya buat pemakaian harian. Ini ada jari kelingkingnya, semua jari ini ada armornya. Kemudian si knuckle-nya juga ada armornya. Kemudian ini yang paling gue suka nih. Ya meskipun ntar dari segi kenyamanan gue bakal jelasin ya kayak gimana. Nah untuk si telapak tangannya ini juga ada ininya juga, ada protektornya juga, which is kalian kalau misalkan jatuh nih. Dulu juga gue sempet pernah crash dan telapak tangan gue itu jatuh ke pasir, kemasukan pasir, itu lumayan mantep sih pas digosok sama si dokter tuh. Kan harus dibersihin. Nah kemudian yang ketiga itu dari kenyamanan. Menurut gue kalau misalkan dipakai jauh ini gak terlalu gak terlalu panas. Mungkin dari bahannya juga ya, istilahnya itu
bukan bahan kulit lah. Kalau misalkan kulit kan itu lumayan kerasa kan panasnya. Yang ini menurut gue lumayan nyaman. Kalau misalkan agak ngebut itu kerasa banget angin-anginnya. Nah tapi mungkin drawbacknya itu ini nih, si bagian sini nih, bagian telapak tangan. Mungkin kalau misalkan motor kalian yang notabene upper yoke yang gak terlalu nunduk itu gak bakal terlalu kerasa sih menurut gue. Jadi dulu pas pertama gue beli ini tuh motor pertama gue itu Fiction R. Nah itu gak ada masalah banget nih kalau misalkan dari kenyamanan. Tapi once gue ganti motor ke CBR 2,5 RR itu lumayan nunduk banget kan. Itu benar-benar kerasa banget sakit ini. Tangan gue benar-benar langsung merah itu kalau misalkan apa, meskipun ya riding tipis-tipis ya, itu lumayan kerasa sakit banget. Itu gue gak tahu apakah emang gara-gara gue yang gak terbiasa sama motor yang nunduk atau emang sarung tangannya yang gak cocok gitu. Dulu gue mikirnya kayak gitu, tapi akhirnya gue coba paksain nih, pakai sekitar 4 minggu, akhirnya ini terbiasa. Jadi rasanya sekarang nyaman-nyaman aja gitu pakainya. Apalagi sekarang kan motor gue udah ganti lagi ke yang nggak terlalu nunduk, dan itu apa ya, emang bener-bener nyaman sih kalau sekarang pakainya ini kayak gitu. Ya mungkin segitu aja sih review gue. Sorry kalau misalkan terlalu ngalor ngidul. Kemudian oke. Sebenarnya ini benar-benar bukan ini, benar-benar bukan iklan ya. Gue ini sekarang lagi nyoba ngebangun channel YouTube gue. Uh, Terus gue agak bingung nih kalau misalkan cara bikin konten kayak gimana sih. Akhirnya ya udah, yang ada yang geletakan di rumah aja, kira-kira apa nih bisa dibikinin konten. Ya benar-benar bukan ada iklan atau apa ya. Oke. Buat kalian yang udah nonton sampai ke titik ini, gue ucapin terima kasih banget. Kemudian ya mungkin sekitar sekian aja ya. Terima kasih.